Larasa Gita dengan NPM 2424106. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Wirabwana Metro. Jadi di sini saya akan melakukan tugas bahasa Indonesia. Jadi di sini saya akan menerangkan 3 PPT. Yang pertama ada membaca kritis, yang kedua ada kerangka karangan, dan yang ketiga ada sikap bahasa dan penggunaan bahasa. Oke, yang pertama di sini ada membaca kritis. Apa sih membaca kritis itu? Membaca kritis adalah proses aktif dan analitis dalam memahami suatu teks di mana pembaca tidak hanya sekedar menyerap informasi, tetapi juga mempertanyakan, menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikannya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi argumen dan bukti dalam teks, memahami tujuan penulis, dan menilai validitas dan kredibilitas informasi yang disajikan. Jadi, pada umumnya, membaca kritis adalah keterampilan yang penting karena membantu pembaca untuk memahami informasi secara lebih mendalam, untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca kritis. Yang pertama adalah memahami tujuan pembaca. Sebelum membaca, tentukan tujuan membaca teks tersebut. Apakah sudah mendapat informasi untuk menganalisis atau untuk mengevaluasi? Yang kedua, ada memahami isi teks. Pahami secara mendalam isi teks termasuk argumen utama, bukti yang digunakan, dan kesimpulan yang ditarik. Yang ketiga, ada menganalisis teks. Analisis teks dengan mempertanyakan kebenaran informasi, validitas argumen, dan kredibilitas sumber. Yang keempat, ada mengevaluasi teks. Evaluasi teks dengan menilai kelebihan dan kekurangan, serta dampak informasi yang disajikan. Yang kelima, ada menginterpretasi teks. Interpretasi teks dengan memberikan makna dan pemahaman yang lebih dalam berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, membaca kritis juga dapat membantu pembaca untuk memahami informasi dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, menghindari informasi yang menyesatkan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, pada materi kedua, yaitu kerangka karangan. Apa sih kerangka karangan itu? Kerangka karangan adalah sebuah rencana teratur yang berisi garis besar atau poin utama dari sebuah tema. Fungsi utama kerangka karangan adalah memudahkan penulis dalam menyusun ide-ide secara sistematis dan runtut, membantu menghubungkan antara satu gagasan dengan gagasan lain di dalam satu judul karangan, dan membantu penulis untuk melihat wujud gagasan-gagasan dalam sekilas pandang, sehingga dapat dipastikan apakah susunan dan hubungan timbal balik antara gagasan-gagasan itu sudah tepat. Adapun manfaat dari kerangka karangan yaitu yang pertama, mempermudah karya tulis menjadi lebih runtut dan sistematis. Yang kedua, ada membantu penulis menentukan klimaks yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, mencegah adanya kesamaan pembahasan topik dengan tulisan yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu, cara membuat kerangka karangan, yang pertama adalah tentukan tujuan tulisan. Yang kedua, lakukan riset untuk mengumpulkan informasi. Dan yang ketiga, buat daftar poin utama dan atur dalam aturan logis. Yang keempat, tambahkan subjudul untuk setiap poin utama. Yang kelima, tambahkan contoh atau ilustrasi. Yang keenam, gunakan bahasa yang sederhana dan menarik. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang ketiga, yaitu sikap bahasa dan penggunaan bahasa. Apa sih sikap bahasa itu? Sikap bahasa adalah penilaian atau perasaan seseorang terhadap suatu bahasa, sementara penggunaan bahasa adalah bagaimana bahasa terbentuk, digunakan dalam komunikasi. Seperti contohnya, sikap positif dan sifat negatif. Sifat positif yaitu bangga, cinta, dan menghargai. Sedangkan sifat negatif ialah benci, jijik, dan meremehkan.
Selanjutnya, penggunaan bahasa adalah bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Ini mencakup bagaimana aspek seperti penilaian kata, tata bahasa, gaya bahasa, dan konteks komunikasi. Jadi, penggunaan bahasa yang baik dan benar penting untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Kesimpulan dari sikap bahasa dan penggunaan bahasa adalah sikap bahasa dan penggunaan bahasa saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Sikap bahasa dapat memotivasi seseorang untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, dapat meningkatkan sikap positif seseorang terhadap bahasa tersebut. Sometimes it's hard to face reality.